Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kejar-kejaran terjadi antara petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu dengan truk yang melebihi muatan di Jalan Lintas Sumatera Martapura Batu Raja. Polisi tetapkan status tersangka dan menahan oknum dokter rumah sakit di Kabupaten Banyuasin yang melecehkan istri pasien. Sudah 2 bulan terakhir, kelangkaan solar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU. Kita ke informasi pertama. Kejar-kejaran terjadi antara petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu dengan sebuah truk yang melebihi muatan di Jalan Lintas Sumatera Martapura Batu Raja. Sang sopir mengaku takut saat polisi menghentikan laju kendaraannya. Polisi pun memberikan sanksi tilang terhadap sopir truk. Tangkap aja apa, uangnya, lama ini berarti. Kak, cerita kalau motor kau depan. Bak seperti film Hollywood, kejar-kejaran terjadi antara petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu dengan sebuah truk bermuatan barang kelontong. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Martapura Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Rabu siang. Meski polisi berulang kali meminta sopir truk untuk berhenti, namun truk justru melaju kencang. Bahkan saat berhasil dihentikan polisi, sopir dan kernet truk tidak terima sehingga sempat bersitegang. Truk tujuan Jakarta Batu Raja itu dihentikan karena diduga daya angkutnya melebihi kapasitas. Polisi menghadang laju truk setelah melakukan pengejaran hingga 10 km. Selain melebihi muatan truk, juga tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Kegiatan pengamanan di pos Simpang Sukajadi didapati oleh anggota kendaraan melewati Simpang Sukajadi dengan kendaraan BE berasal dari Lampung. Kendaraan ini melaksanakan pengangkutan dari Jakarta mengarah Batu Raja dengan membawa barang-barang kelontong. Didapati bahwa kendaraan ini dicurigai overload, kemudian dilaksanakan penyetopan oleh anggota, terjadi kejar-mengejar. Sopir truk nekat kabur karena panik pajak kendaraannya mati dan SIM yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena surat-surat mati, SIM-nya SIM A, makanya saya gugup lari. Kenapa enggak, kan sudah ada himbau untuk berhenti, kenapa enggak berhenti? Ya, takut sih, Pak. Takut? Iya. Apa, Pak? Karena enggak lengkap ya? Enggak lengkap. Sempat merekam ya? Merekam kejar-kejaran itu ya? Ya, Karena saya kita cuman nggak jadi kayaknya ngerekam. Nggak kerekam gitu. Tapi memang salah gitu ya? Tetap salah, saya ngakuin salah sekarang. Kendaraan truk kemudian dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu. Atas perbuatannya, sopir truk dikenakan sanksi tilang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pengemudi angkutan kota feeder LRT Sumsel terlibat baku hantam dengan petugas perbaikan jalan dari Dinas Pekerja Umum Kota Palembang. Keduanya terlibat keributan saat mobil feeder LRT melintas di ruas jalan yang sedang diperbaiki. Rekaman video kamera pengawas memperlihatkan saat seorang pengemudi angkutan kota feeder LRT Sumsel terlibat keributan dengan petugas perbaikan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada hari Senin lalu. Sang sopir yang baru saja menurunkan penumpang tiba-tiba terlibat keributan dan penganiayaan oleh 2 orang petugas perbaikan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang. Peristiwa ini terjadi ketika petugas perbaikan jalan menegur sopir feeder LRT Sumsel untuk mengikuti antrean karena sedang ada perbaikan jalan. Namun sang sopir tetap melaju sehingga mobil yang dikendarainya dipukul dan memicu terjadinya keributan. Warga yang melihat peristiwa ini kemudian berupaya melerai keributan keduanya. Sekitar jam berapa, Kak? Jam 12-an, jam makan siang. Jam makan siang. Cak Mano, Kak, pas waktu kakak lihat Cak Mano? Nah, ada jingok. Udah nyingok, tapi tiba-tiba sudah rame kan uangnya. Sudah rame ya? Iya. Itu apa masalahnya, tidak tahu, Kak?
yang ngomong itu udah berhenti kan, berhenti dulu kan, datang sopir feeder, ini kalau di video itu kan, nah ini kan, datang ada yang tano, lari langsung Ngebuk ya. Tapi lama tak durasi ributnya Kak? nggak perlu lama. Tak boleh lama, langsung ditenang ke? Iya langsung kawan-kawan kan nenangi kalau kan, udahlah kan. Habis itu, cak mana Kak proses perbaikan jalan cak mana sudah? Ya terus lanjut kan, Terus ya? feeder kan langsung kan. Feedernya langsung pergi ya? Iya pergi. Informasinya sudah melapor Kak ya? Nah, nggak tahu gitu, iya. Akibat peristiwa ini, sopir feeder LRT Sumsel melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polsek Sukarami. Namun setelah dimediasi, kedua belah pihak menempuh jalan damai dan mencabut laporan di kepolisian. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang. Seorang bandar narkoba diringkus tim Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir. Dari tangan tersangka, petugas menyita ratusan butir pil ekstasi. Tersangka diringkus setelah bertransaksi dengan polisi yang melakukan penyamaran. Bandar narkoba jenis ekstasi ini tak berkutik ketika polisi meringkusnya di sebuah rumah makan di Desa Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tersangka Andianto tak menyangka orang yang hendak bertransaksi narkoba dengannya adalah seorang anggota polisi. Polisi pun menemukan 990 butir pil ekstasi dan sebilah senjata tajam. Tertangkapnya tersangka ini bermula dari maraknya peredaran narkoba di Desa Cengal. Polisi lalu menyamar dengan mengajak tersangka bertransaksi. Polisi menduga tersangka telah menjalankan bisnis haramnya ini sejak 1 tahun terakhir. Pelaku ini datang setelah berhasil melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan kesepakatan, akhirnya mereka bertemulah di Desa Cengal. Di Desa Cengal ini mereka bertemu, lalu setelah bertemu dengan anggota terjadilah transaksi dan dia menunjukkan ada barang yang isinya di dalam tas. Setelah itu dari petugas atau dari anggota Polres Oki melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan yaitu barang bukti. Barang buktinya saat ini ditemukan sebanyak 990 yang diduga itu ekstasi. Polisi masih memburu bandar besar yang menjadi pemasok narkoba kepada tersangka. Sementara, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang oknum dokter sebuah rumah sakit di Kabupaten Banyuasin yang diduga melecehkan istri seorang pasien resmi ditahan polisi. Penahanan dilakukan setelah sang dokter ditetapkan sebagai tersangka dan tercukupinya 2 alat bukti. Oknum Dr. MYD yang diduga melecehkan istri seorang pasien di Kabupaten Banyuasin resmi ditahan oleh petugas Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Sang dokter ditahan sejak hari Senin lalu setelah statusnya ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik menahan sang dokter setelah memiliki alat bukti yang cukup, yakni hasil uji laboratorium forensik terhadap jarum suntik yang digunakan untuk menyuntik korban, di mana didapati DNA korban dalam jarum suntik tersebut. Bukti lainnya, adanya kandungan obat yang disuntikkan sang dokter kepada korban bukanlah vitamin, melainkan obat dengan jenis penenang. Meski ditahan, sang dokter tidak dihadirkan dalam konferensi pers yang diadakan polisi dengan alasan sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Terkait kasus ini, kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Namun, pihak kepolisian tetap melanjutkan perkara ini karena berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diterapkan dalam kasus ini tidak mengatur adanya asas restoratif justice. Kami serahkan kepada lapor untuk diteliti. Dari lapor Polda Sumsel membawa barang tersebut ke Puslapor Mabes Polri.
dari hasil uji lapor didapat bahwa dari satu alat suntik itu tidak ada kandungannya, ya tidak ada kandungannya, jadi masih kosong. Dan satunya ada kandungan midazolam, ya bekas. Jadi suntikan itu sudah kosong, tapi secara lab bisa ditemukan bahwa mengandung midazolam. Dan di ujung suntikan ada bekas darah yang setelah dilakukan tes DNA identik dengan DNA korban, ya istri pasiennya tadi.